Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, pagi hari ini saya Fitriana Ayu kembali bersama Anda di program Dialog Fajar. Apa kabar? Doanya sehat selalu Anda semua ya. Kalaupun ada yang kurang sehat juga pikirannya disehatkan, hatinya pun juga tidak lupa bersyukur karena banyak sekali nikmat pagi hari ini yang kita rasakan, termasuk nikmat kita bisa kembali bertemu para guru kami di Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Dan pagi hari ini bersama Ustadz Abdur Rahim Hasan. Assalamualaikum Ustadz Rahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ayu. Alhamdulillah sehat ya Ustadz. Alhamdulillah sehat walafiat hari ini. Masya Allah. Kita ngomongin sehat-sehat juga ya Ustadz. Ya, betul. Karena katanya tubuh ini adalah amanah dari Allah yang harus kita rawat sebaik-baiknya. Katanya begitu Ya, Ustadz betul. Nah, kalau sudah sehat Ustadz, dalam ajaran Islam itu tubuh kita itu untuk kesehatan kita itu untuk apa saja ya Ustadz, dan bagaimana cara kita itu mengoptimalkan kesehatan badan kita? Monggo selengkapnya bersama Ustadz Abdur Rahim Hasan. Ya, baik Mbak Ayu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fil alamina innaka hamidum majid. Amma ba'du. Mbak Ayu dan kawan-kawan pendengar SS yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur selalu kita sampaikan, selalu kita sanjungkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan rahmat, taufik, hidayah dan kesehatan kepada kita semuanya, sehingga pada pagi yang penuh berbahagia ini kita semua masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdua bisa hadir di tempat yang penuh berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat. Ya Mbak Ayu, tadi ya memang Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kesehatan badan kepada kita semuanya ini, maka seharusnya ya kita menggunakan kesehatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini dengan sebaik-baiknya. Ya, sebelum Allah Subhanahu wa taala mengambil kesehatan dari tubuh kita ini, Mbak Ayu, ada banyak hal yang kita lakukan di saat badan kita sehat, Mbak Ayu. Yang lain dengan kesehatan badan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat kesehatan adalah sungguh modal utama untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita sakit ya, maka akan menurun kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu khusyuknya itu menurun. Karena ketika kita tubuh kita sehat ya Bayu, maka kita bisa menjalankan kewajiban yang ada perintah agama dengan baik. Kita bisa melakukan sholat yang baik, puasa, haji, dan semuanya. Terkena sempurna ya, karena sesungguhnya pada dasarnya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah untuk beribadah kepadanya. Ya, sebagaimana Allah menyampaikan, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan mereka ibadah kepadaku. Nah, itu kata Allah Subhanahu wa taala. Maka Bayu ya, dengan dasar ini kita bisa maksimal untuk beribadah. Ketika kita menjalankan sholat dalam kondisi sehat, ya, akan bisa kita lakukan khusyuk, ya, hadir kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, kita lakukan yang khusyuk, ya, kita dalam tenang karena kita sehat gitu ya. Karena dengan badan sehat itu kita bisa melakukan sholat yang khusyuk. Begitu pula dengan kita sehat kita melakukan puasa secara sunat ya, baik puasa sunat maupun puasa wajib, karena kita bisa melakukan secara maksimal sehat. Itu kan ketika badan kita sehat, ya, mengenai sunat umroh, al-haji yang kita tahu ya, umroh setelah aktivitas semuanya menggunakan badan ufik ya. Ketika badan kita sehat, semuanya akan terasakan dengan maksimal dan merasakan kenikmatan itu. Ya, kita tahu seperti ketika kita wafat itu meraba sama 7 kali itu semuanya dengan aktivitas dengan badan. Itu pula ketika kita tahi ya antara besok dan kita luar itu dan juga akan menarik kita ini dari kita cukup dari kita sudah dilakukan kali dengan doa kata doa kemudian doa semuanya dilakukan dengan visi. Ketika bagi sehat maka semua ibadah yang berkenan itu adalah kita lakukan secara maksimal dan berkualitas. Jadi kita berdoa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang kedua, kita jiwa kita sehat, kita bisa melakukan aktivitas bekerja untuk mencari si halal gitu ya. Jadi badan sehat ini kita mampu bekerja dan mencari yang halal. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala itu sangat mencintai banyak yang setiap hari menghargai untuk bekerja untuk mencari Rasulullah ya, badan kita juga sangat memanfaatkan secara beliau untuk bekerja keras semangat tadi ya, kata kita secara beliau ya kita mengatakan dari Sam gitu. Jadi Sam itu kalau kita itu menjawab sekitar 10 meter ya, itu ada cara yang cukup ya, saya dia lakukan untuk menjadi apa cukup hidup beliau sehari-hari, sehingga juga sampai kepada para sahabat air itu ya tidak ada makanan lebih baik daripada makanan ikan dari sejahtera seperti yaitu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para sahabatnya. Sahabat yang dipanggil beliau bekerja semangat ya untuk menghasilkan rezeki itu. Ya jadi kita akui kami Rasulullah ya itu adalah seorang sahabat yang kenal dengan perkara yang di saat timau beliau sampai dia dijuluki Anas ya, karena sampai istilah itu beliau benar-benarnya untuk melakukan Islam untuk apa itu menjaga kuda
untuk orang lain membutuhkan. Jadi Abdurrahman bin Auf ini bermanfaat kesehatannya untuk kerja. Dan pada ini yang menyadari bahwa berusaha untuk membutuhkan diri yang dan makanya bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan takwa untuk mencari rezeki yang setiap hari dilakukan ya itu sesungguhnya bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti pula itu setiap pagi mesti keluar terbang untuk makan anaknya. Jadi ya pulang ya untuk makan untuk anaknya atau keluarnya. Jadi itu kesehatan untuk menjadi pagi kira-kira kita sehat kan dengan kesehatan ini kita akan berfikir membantu sesama orang atau orang lain. Karena sesungguhnya ya ketika kita ini sehat maka harus kita tempatkan saat ini pada sama ya seperti mungkin teman tangga mungkin atau bersilaturahmi saudara mungkin atau mungkin orang yang sakit atau yang lain sehingga Rasulullah menyampaikan khairun nasi amtahu lin nasi sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang yang lain. Jadi ketika sehat maka kita harus banyak melakukan kebaikan pada sesama kita ini. Semoga ketika kita sehat di bersama kita ini diam di rumah ya di rumah yang benar mereka atau pada kita benar kemarin. Rasulullah SAW itu juga berikan kepada semuanya bahwa beliau kebaikan. Jadi itu beliau itu ada kebaikan dilakukan antara lain. Dia setiap hari itu memberikan orang tua yang besar. Untuknya Allah itu sering mengenal Rasulullah. Rasulullah itu kadang mengenal Rasulullah. Sama Rasulullah. Tapi yang mana adalah Rasulullah dalam dia tetap berikan kasih setiap hari dan dengan hari ini fokus kepada kita untuk membantu kebaikan orang lain. Bagi kita mungkin juga dengan kesehatan ini tak sulit ya. Di atas Allah yang melakukan untuk kita ya kita tahu bahwasanya itu adalah sebenarnya kita akan berjalan ke akhirat. Ini bahan yang ini mari kita lakukan kebaikan kita untuk akhirat. Nah, sudah bagaimana yang sering dilakukan oleh banyak manusia. Apa itu? Yaitu kesehatan dan waktu luang. Jadi ketika seorang itu sehat, dan itu terpakan. Dan kita tahu bahwa sembuhkan kita setiap hari itu sudah diberi makan oleh Allah kesehatan itu. Kita memakan secara maksimal. Ya, kan? Ya ini mungkin namanya sudah, yang kedua ya, ibunya, perempuan kalinya itu. Nah, itu adalah hal yang memiliki kita apa? Untuk akhirat. Nah, hal lain beberapa hal yang kita bisa lakukan jika kita itu sehat Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa melihat Allah yang sehat pada dan kita bisa melakukan seni yang semangat dan mempersiapkan kalban kita di akhirat. Masya Allah, berkat kesehatan yang